Yesus yang besar, sebab nama Yesus yang mulia, sebab nama Yesus adalah nama Raja di atas segala raja. Amin. Kembali lagi dengan acara kita Empowering Youth. Apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan baik, amin. Amin. Perkenalkan, nama saya Melani Selalai. Di sini saya mau menyampaikan sedikit firman buat kita semua. Saya percaya firman ini bisa menguatkan kita semua, amin. Tidak terasa ya, sekarang ini sudah bulan Desember. Di mana bulan ini adalah bulan untuk kita umat Kristiani, di mana kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yaitu hadiah yang terindah buat kita, yaitu kelahiran Dia. Di tahun ini banyak masalah yang kita lewati, banyak sesuatu yang sulit kita lewati, di mana di tahun ini ada virus COVID-19 yang menyerang dunia kita ini ya. Situasi ini yang sangat tidak mengenakan untuk kita semua akhir-akhir ini. Mungkin dalam tahun ini karena COVID-19 teman-teman kehilangan pekerjaan, sehingga teman-teman mengalami krisis, mengalami sakit, mungkin teman-teman terlilit hutang, atau mungkin anak-anak muda ya, biasa itu, mungkin sedang putus cinta, atau banyak lagi masalah yang lainnya. Mungkin mengalami kekeringan, mengalami kepanasan, padang gurun itu sedang kita lewati saat ini mungkin ya. Ketika saya membaca kisah Musa, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, banyak hal yang dialami bangsa ini melewati padang gurun itu untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa ini. Teman-teman boleh nanti baca kisah ini di Keluaran, boleh baca dari pasal 13, dan saya akan menerangkan pasal 13 nanti dan seterusnya. Tapi saya tidak akan membacakannya karena kisah ini begitu agak sedikit panjang ya. Jadi nanti agak kewalahan kita ya. Jadi saya akan menerangkan inti-intinya saja ya teman-teman. Yang bisa kita pelajari dari kisah ini yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walau dalam keadaan apapun, walau dalam situasi apapun.
Mungkin jalan yang kita lalui begitu payah, berat, atau mengerikan mungkin. Ya. Tapi percayalah, Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri untuk melewatin itu semua. Ketika saya membaca kisah ini, ketika bangsa Israel melewati padang gurun, Tuhan mengirimkan tiang api dan tiang awan. Kenapa Tuhan mengirimkan tiang api dan tiang awan? Karena di padang gurun itu cuacanya sangat ekstrim, di mana saat malam itu di sana cuacanya sangat panas. Malam itu cuacanya sangat dingin, dan siang itu sangat panas. Pada malam hari Tuhan kirimkan tiang api untuk menerangi jalan mereka dan memberikan mereka kehangatan. Dan pada siang hari Tuhan kirimkan tiang awan untuk memberikan mereka kesejukan. Mereka tidak mengalami panas itu yang berlebihan. Tuhan selalu melindungi bangsa ini. Walau bangsa ini sering bersungut-sungut, ya. Dan saya percaya teman-teman yang menyaksikan ini saat mengalami padang gurun, teman-teman tidak banyak bersungut-sungut. Mungkin pernah, tapi tidak banyak seperti bangsa ini, ya. Di pasal yang ke-14, nanti teman-teman baca ya. Saat bangsa itu dikejar oleh pasukan Firaun, saat mereka ingin tertangkap, mereka sedikit lagi tertangkap oleh pasukan itu, di depan mereka ada laut Teberau. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya dan membelah laut itu. Dan laut itu terbelah dua dan bangsa itu bisa melewati laut itu. Saat bangsa Israel melewati laut itu, pasukan Firaun ada di tengah-tengah laut itu. Dan saat itu juga Tuhan menutup pasukan Firaun itu dengan air dan mengubur mereka di laut itu. Ya, Tuhan sangat melindungi bangsa ini, dan saya percaya Tuhan juga melindungi kita semua. Di pasal yang ke-15 ayat yang 22, di sini Tuhan menjadikan air yang pahit menjadi manis. Tuhan mampu menjadikan sesuatu yang pahit dalam hidup kita itu menjadi manis. Amin, teman-teman. Ya. Di pasal yang ke-16, ketika bangsa Israel bersungut-sungut tentang makanan, mereka bilang, di tempat kami di sana, di kuali kami menemukan daging, tapi di sini kami kelaparan. Tuhan menurunkan mana dari atas untuk mereka. Bangsa ini tidak dibiarkan Tuhan, tidak dibiarkan Tuhan kelaparan. Dan saya percaya juga kita semua tidak pernah dibiarkan Tuhan kelaparan. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan punya banyak cara menolong kita. Dia Bapa yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita. Walau dalam situasi apapun, walau dalam keadaan bagaimanapun, kita boleh datang padanya dengan bebas. Minta padanya apapun yang kamu perlukan. Padang gurun bukanlah tempat penyiksaan. Padang gurun bukanlah tempat hukuman. Padang gurun yang kamu lewati saat ini, bukan Tuhan marah padamu, bukan Tuhan ingin menghukummu. Tapi tempat kamu dibentuk, tempat kamu dimurnikan, tempat kamu diproses untuk menjadikan kamu anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang tidak terkalahkan oleh apapun. Jangan mau menyerah, jangan mau mati di padang gurunmu. Bangkit, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Undang Tuhan di dalam hidupmu. Undang Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Dia mau mengubah hidupmu menjadi lebih baik lagi. Dan kamu saat sudah melewati padang gurun itu, kamu merasakan sesuatu yang sangat berbeda.
kamu bisa melihat dirimu yang bukan yang lemah, bukan orang yang gimana ya, bukan orang yang lembek gitu. Kamu adalah anak Tuhan yang luar biasa. Kamu adalah anak Tuhan yang hebat. Dan saat kamu bisa melewati padang gurun itu, kamu akan melihat sesuatu yang begitu indah di dalam dirimu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang bisa melewati padang gurunnya. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita semakin dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Amin. Dan saya juga mau berdoa buat teman-teman semua yang menyaksikan acara ini, supaya kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis, yang tidak pernah berkesudahan, yang boleh kami rasakan, yang boleh kami nikmati. Tuhan, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kekuatan untuk melewati padang gurun yang kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, saya ingin berdoa buat teman-teman yang menyaksikan acara ini Tuhan. Mungkin mereka mengalami padang gurun Tuhan, mungkin mereka mengalami sakit, mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan Tuhan. Saya berdoa buat mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan jaga mereka, Tuhan kuatkan mereka Tuhan. Tuhan pimpin hidup mereka. Tuhan peluk mereka. Tuhan tuntun tangan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus memberikan penghiburan bagi mereka, menguatkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami bangga memiliki Engkau. Dan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan untuk melewati padang gurun kami, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Karena kami tahu Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami tahu Engkau Bapa yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan buat hadiah yang sangat luar biasa yang boleh kami nikmati dan boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.